adalah kisah pernikahan Hyunwoo, pengacara muda yang berasal dari desa, dan Haein, chaebol generasi ketiga Queen's Group. Setelah 3 tahun menikah, mereka diwawancarai reporter di tempat yang berbeda. Mereka menceritakan tentang kisah perjalanan cinta mereka dan kehidupan setelah pernikahan. Hyunwoo menceritakan kalau dia adalah laki-laki yang beruntung bisa menikah dengan orang yang dicintai. Sedangkan di tempat berbeda, Haein menceritakan kalau suaminya mencintainya karena dulu waktu satu kantor Hyunwoo sering membantunya pada saat dia kesusahan menggunakan mesin fax. Di tangga, Hyunwoo berbicara kalau hatinya berdebar dan mencemaskan Haein yang selalu dimarahi oleh bos mereka. Pada saat pulang kerja, hujan turun lebat. Di situ Hyunwoo memberikan payung ke Haein yang sedang menunggu di lobi. Serta dia mengucapkan kalau dia jatuh hati pada Haein dan akan menjaganya karena dia pengacara lulusan SNU jurusan hukum. Haein pun terdiam dan bingung dengan sikap Hyunwoo yang tiba-tiba menyatakan perasaannya. Setelah mereka pacaran, Hyunwoo baru mengetahui kalau ternyata Haein adalah seorang bangsawan generasi ketiga Queen's Group. Dia merasa minder, pada akhirnya dia keluar dari perusahaan dan pulang ke kampung halamannya. Bagaikan bidadari turun dari surga, Haein menjemput pangerannya dengan helikopter pribadinya. Pada saat itulah Hyunwoo terkesan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Ternyata realitanya lebih menyakitkan berbanding terbalik dengan cerita mereka di media. Kim Young-ki, teman Hyunwoo, membeberkan rahasia ke sesama koleganya kalau Hyunwoo mau bercerai dengan Haein. Di kantor, Haein yang berjalan dengan stafnya sedang membicarakan pesaing mereka pasar royal yang mencapai target 1 triliun dan akan membangun Hersina. Mendengar itu, Haein ingin menghentikan semua merek yang menghambat penjualan mereka. Dia pun menyuruh tim pemasaran mengajukan ke tim hukum Unutek usulannya, tapi ditolak oleh baik Hyunwoo. Haein yang marah memanggil Hyunwoo. Dia dipaksa menyetujui usulan Haein. Itu yang membuat Hyunwoo marah, merasa tidak dihargai oleh istrinya. Pada saat rapat keluarga, Hyunwoo dan Haein didesak agar segera mempunyai anak. Mereka harus memiliki garis keturunan. Setelah punya anak, Hyunwoo disuruh ke luar negeri untuk melanjutkan kuliah. Ayah Haein ingin bayi mereka memakai nama dengan marga Hong, tapi Hyunwoo tidak terima. Seharusnya nama bayi mereka ikut marga ayahnya baik. Hyunwoo yang tidak terima dengan keputusan keluarga menghampiri Haein, mempertanyakan keputusan untuk punya bayi dan kuliah di luar negeri sendirian. Haein dengan santai mengiyakan. Tiba-tiba ada telepon untuk acara wawancara lagi. Di situ Hyunwoo yang merasa marah menolak wawancara yang penuh kebohongan itu. Untuk melampiaskan rasa depresi kepada istrinya, Hyunwoo pun pergi minum dengan Kim Young-ki. Hyunwoo menceritakan kekecewaan dan rasa penyesalannya karena merasa gara-gara dirinya lah yang terlalu imut membuat Haein jatuh hati padanya. Hari peringatan kematian, Yang Mi-suk, istri kedua ketua Queen's Hong Mendae, didatangi oleh banyak wartawan dan putra sulung Hong Mendae yang berseteru dengannya. Hyunwoo dan kerabat laki-laki lainnya mempersiapkan jamuan untuk upacara. Karena bagi keluarga bangsawan setiap ada kegiatan upacara, yang menyiapkan upacara adalah anggota laki-laki. Saat acara, Kim Seon-hwa bertemu Mo Seol-hye yang belum memakai hanbok, menyuruhnya agar segera memakainya, tapi Seol-hye menolak. Saat ketua tiba, dia menyuruh Seol-hye memakai hanbok dan dia pun mau. Sikap Seol-hye membuat Seon-hwa merasa jengkel karena sikapnya yang munafik. Saat upacara, tiba-tiba Hong Bung-ja, putri ketua, datang setelah keluar dari penjara karena menyerang pacar ketua Mo Seol-hye. Dia datang dengan rasa marahnya kepada ayahnya karena gara-gara Mo Seol-hye ibunya meninggal. Di upacara, salah satu staf ayah mertua Hyunwoo datang karena ingin mengundurkan diri dari perusahaan, tapi ayah mertua merasa ada yang janggal, kenapa tiba-tiba ada stafnya yang mengundurkan diri. Di situ Hyunwoo disuruh untuk menyelidikinya. Hyunwoo pun akan menyelidiki secara diam-diam, tapi sang ayah mertua tidak mau. Dia menyuruh untuk mempermalukannya di publik. Karena sang ayah mertua tidak akan membiarkan orang yang pergi meninggalkannya hidup dengan tenang, agar tidak menimbulkan masalah. Di rumah sakit, Hyunwoo yang depresi akan tekanan yang diberikan keluarga Haein menemui psikiater. Dia menceritakan kekecewaan dan kebenciannya terhadap istrinya dan mau mengambil langkah bercerai. Karena merasa Haein tidak memperdulikannya lagi, dia merasa tidak dianggap di keluarga. Tapi Hyunwoo takut pada ayah mertuanya yang akan membunuhnya jika menceraikan Haein. Di kantor, Haein bertemu dengan kepala pelayan. Dengan sok akrab, kepala pelayan meminta untuk datang ke spanya.
Tapi Hei Yin dengan judes menolak dan menyuruh kepala pelayan itu agar menjauh darinya dan tidak bersikap sok akrab kepadanya. Tidak terima dengan sikap Hei Yin, kepala pelayan itu menemui Hyunwoo dan membicarakan Hei Yin yang sudah menulis surat wasiat sebelum menikah tapi bukan surat pranikah. Di wasiat itu kalau terjadi apa-apa dengan Hei Yin, Hyunwoo tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendengar itu Hyunwoo merasa sedih dan pergi ke kampung halaman menemui orang tuanya. Di desa orang tua Hyunwoo menanyakan Hei Yin yang tidak ikut bersama Hyunwoo. Saat makan bersama keluarga kakak Hyunwoo menyalahkannya karena pada saat ulang tahun ayahnya Hyunwoo tidak datang. Dengan sedih Hyunwoo menyalahkan dirinya sendiri dan memberitahu keluarganya kalau dia akan bercerai dengan Hei Yin yang membuat seluruh keluarganya kaget. Kakak ipar Hyunwoo marah karena dengan Hyunwoo bercerai itu kan menyusahkan ayahnya dan dia tidak akan bisa lagi membiayai sekolah anaknya di luar negeri. Pulang ke rumah Hyunwoo memberanikan diri untuk berbicara dengan Hei Yin dengan membawa surat cerai. Tapi sebelum berbicara Hei Yin terlebih dahulu mengatakan kalau dia lagi sakit dan kata dokter dia cuma punya waktu 3 bulan. Mendengar itu Hyunwoo tidak jadi mengatakan keinginannya untuk bercerai malah memeluk Hei Yin karena merasa bersalah dan mencemaskan Hei Yin. Lanjut episode 2.